Katanya ada cerita-cerita apa nih? Ya, lagi-lagi teror ini. Oke, Anda tidak pernah lepas dari teror-teror ya? Nggak tahu ada apa sih dalam diri saya gitu. Perasaan biasa-biasa aja. Teror-teror gimana sih? Ya, teror ada pocong merah. Oke, pocong merah. Terus ada lagi Ya, yang paling menonjol itu. pocong Yang merah. terdekat kejadian. Ya, sebelumnya kan udah diceritakan tentang apa. Dulu kan saya udah cerita itu tentang Teror para janda. kunti merah Oh, kunti merah. dan para janda. Teror Oke. janda saya. Tapi jangan dulu diceritain Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Balik lagi bareng gue Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini kita masih dengan Kang Edi Abdurrahman, sang musafir milenial. Nih tadi kita terang-terangan, Iya. sekarang back to basic, gelap-gelapan lagi. Gelap-gelapan. Kang, gimana kabarnya, sehat Kang? Sehat. Katanya ada cerita-cerita apa nih? Ya, lagi-lagi teror ini. Oke, Anda tidak pernah lepas dari teror-teror ya? Nggak tahu ada apa sih dalam diri saya gitu. Perasaan biasa-biasa aja. Teror-teror gimana sih? Teror ada pocong merah. Oke, pocong merah. Terus ada lagi Ya, yang paling menonjol itu. pocong Yang merah. terdekat kejadian. Ya, sebelumnya kan udah diceritakan tentang apa. Dulu kan saya udah cerita itu tentang Teror para janda. kunti merah Oh, kunti merah. dan para janda. Teror Oke. janda saya. Tapi jangan dulu diceritain Kak. Sebelum masuk ke situ teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber seperti Kang Edi, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri official. Tanpa berwaktu, kita masuk ke ceritanya. Silahkan Kang, dari awal sampai akhirnya. Oke, saya Edi Abdurrahman. Ini melanjutkan episode dari podcast sebelumnya Oke. tentang teror Para janda. para janda dan kunti merah. Sekarang ini pocong merah. Oke. Lanjut. Ya, itu kejadiannya ketika hampir 1 minggu ke belakang ya. 1 minggu ke belakang sebelum saya berangkat melaksanakan perjalanan jauh. Seminggu sebelum melakukan perjalanan ke Batam gitu ya? Bukan, kejadiannya seminggu. Kan perjalanan lebih dari seminggu nih. Oh, berarti 2 minggu ya. Oke. 2 minggu ke belakang. Sebelum saya mau berangkat. Nah, saya diteror dulu. Oke. Ada teror, penampakan pocong, tapi pocongnya berwarna merah. Raut wajahnya itu seperti yang kecelakaan. Oke. Nah, saya juga aneh kok. Baru-baru kali ini pocong warnanya merah. Ini apakah suatu tanda atau kiriman, sebuah kiriman gitu dari orang yang benci sama saya? Ya, silakan. Itu gak tahu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya pertama gitu baru melihat itu. Kejadiannya, saya pulang ya dari tempat kerja. Capek lah. Udah sore itu mampir ke rumah kakak saya. Nah, di itu gak banyak cerita sih. Cuman aura-aura lingkungan di tempat saya itu agak aneh. Angker-angker gitu, padahal gak biasa gitu. Nah, malam harinya gitu kan istirahat tidur. Itu suara jangkrik berisik lah, kayak belalang. Oke. Ya gimana lah suasana malam. Tidur, pas begitu tidur ada suara kayak ketawa. Ketawanya
orang ketawa lah. Saya kan perasaan kalau ada yang ketawa itu seperti kunti lah. Nah di luar prediksi ternyata yang nampak, penampakannya yang muncul itu pocong bukan kunti. Kok suaranya seperti kunti gitu ya, ketawa. Ya mungkin ini yang dulu pernah saya lihat itu kunti yang berwarna merah yang gelantungan di pohon rambutan itu di pinggir jalan. Ya. Tapi ternyata bukan, itu pocong. Pas waktu saya tidur lalu malam lewat, itu kejadiannya lewat jam 12. Suara jangkrik, berisik, terus ada suara ketok tuh di luar. Lah suara-suara bising lah aneh-aneh. Kayak berantakan gitu. Cuman selintas di pinggir jendela saya lihat kelihatan posisinya seperti melayang gitu. Si pocongnya itu. Masuk ke dapur. Cuman kalau dapur posisinya tidur. Ya. Nah ininya kayak ada perbannya di mukanya. Bercak-bercak darah. Langsung lah karena saya kaget bangun dengan bulu punduk merinding. Saya bangun ke ruangan tengah rumah. Itu apa sih? Masa kunti? Saya perjelas, telusuri. Itu ya kalau saya udah pada tidur. Lihat, terus disamperin, nggak ada. Pas mau pulang lagi ke kamar, ada lagi suara, samperin. Oh iya betul itu pocong, bukan kunti. Masih penampakannya begitu kayak orang kecelakaan ini ada perbannya. Cuman warnanya kok kainnya warna merah. Nah habis dari itu saya cobalah baca-baca sekeingat saya gitu. Saya ingatnya apa saya bacain gitu ayat-ayat kayak apalah. Bacaan itu. Cuman nggak minggir-minggir itu. Menghilangnya itu setelah saya taburin garam. Memang sih secara hukum ilmiah bahwa garam itu salah satu benda yang bisa dipakai alat netralisir. Ya sesuai insting itu saya lakukan. Nah itu hilang, gak ada lagi. Ada, tapi jauh. Cuman kedengaran suaranya aja gitu. Nah, saya nggak bisa tidur kan habis itu. Masih main HP sampai pagi. Terus suaranya itu yang ketawa-ketawa sampai larut pagi masih ada. Cuman kalau udah lewat jam 6 itu udah gak ada. Nah, malam esok harinya sebelum saya berangkat memang aneh sih. Keadaan situasi di lingkungan kampung saya orang-orang kayak apa ya, gak mengizinkan saya mau berangkat. Takut ada apa. Saya juga was-was dari situ. Ini apakah suatu petanda ada bahaya di perjalanan? Atau saya gak boleh berangkat? Ataukah itu hanya godaan? Ternyata itu cuma godaan. Yang saya malam berikutnya saya udah melanjutkan perjalanan. Saya tanya sama orang yang mengerti. Oh itu kiriman. Saya gak mau tahu menolak, menanyakan kiriman dari mana. Saya gak mau lah berpikiran negatif terhadap orang lain. Ya sudahlah, yang penting jangan mengganggu keluarga saya. Betul. Udah lanjut perjalanan. Cuman sebelum berangkat juga ya udah jelas lah aneh. Cuman di situ sini udah tekad itu ya yang namanya seperti janji lah kan harus ditepati. Mau tidak mau saya harus tetap berangkat, mengizinkan atau tidak saya harus tetap berangkat. Memang awal berangkat yang biasanya saya tempuh 1 malam itu nyampe itu enggak, hampir 1 hari 1 malam saya nyampe. Capek saya di jalan,
Padahal belum jauh, masih wilayah Tasik. Nah, ini kaki saya kan mulai melepuh. Iya. Kebiasanya kejadian itu. Wah, mungkin ini dari petanda tadi. Gak tahu ke depannya ada bahayakah atau ada hambatan yang lain gitu, yang di luar prediksi, di luar nalar itu. Dan ternyata jawabannya memang betul, ada kecelakaan pas waktu saya nyampe Bandung. Di dua lokasi waktu yang sama. Berdekatan ya? Berdekatan. Dan serentak setelah kejadian itu ada laporan dari orang setempat. Orang yang melintas lah, orang sini gitu, cuman melintas ke daerah. Ada kecelakaan di mana di sini apa sama apa. Astagfirullahaladzim. Motor. Memang itu kejadiannya gitu kan, motornya ugal-ugalan, yang bawahnya ugal-ugalan. Ya dari situ ya kita semua harap waspada lah ya ketika di perjalanan, baik itu jalan biasa ataupun berkendaraan, patuhi lalu lintas. Nah, utamanya bagi yang berkendara. Dan terutama yang paling utama berdoa sebelum berdoa sebelum berangkat dengan penuh keyakinan. Terus apalagi kalau berkendara harus safety ya. Harus safety, perlengkapan helm dan spion dan yang lainnya. Itu patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan kita juga. Dan bukan hanya dekat atau jauhnya teman-teman, atau bukannya gak ada polisi ini, bukan karena ada polisi atau tidak ada polisinya, tapi untuk keselamatan kita. Iya. Nah, sebelum peristiwa itu juga saya diikuti orang. Cuman itu kan sama-sama pejalan ya, biasa aja karena kejadiannya juga di siang bolong. Betul. Nah, kemalaman harinya setelah tragedi tragis itu, nah itu merasa diikuti, tidak ada siapapun. Tapi ada kayak seperti mengikuti, saya menginjakan kaki dan membawa tongkat, surat tongkat. Ada yang mengikuti di belakang, tapi gak ada orang gitu. Suara kaki ada, pas saya lirik gak ada. Nah itu keanehannya. Ini apa ya? Tapi si pocong merah itu penampakannya ya cuman sebelum berangkat aja, setelah berangkat mah gak ada. Cuman ada suara-suara. Dan lewat jembatan merah, ketika saya tidur ada yang menemani. Kayak orang yang sudah meninggal. Kayak orang yang sudah meninggal. Cuman menemani tidur aja gitu. Pas begitu bangun ya dia bangun. Saya pergi dia pergi. Aneh orangnya gitu, gak pucat. Itu terlihat jelas kan? Jam 3 malam. Jelas kelihatan. Sambil ngerokok ya? Ya, sok. Saya udah ngerokok dari tadi. Oh iya. Oke, lanjut Kak. Memang itu kejadian mistisnya itu setiap malam hari. Selalu aja malam. Cuman begitu di perjalanan ya takut sih ada. Cuman ya ngapain lah kalau saya ngikuti takut itu nggak nyampe perjalanan. Betul saya. Apalagi kan Akang tadi kalau misalnya teman-teman ingin mendengarkan cerita perjalanannya Kang Edi selama kurang lebih 15 hari ini ada di channelnya Aktivis Konten. Dan di sana dibicarakan juga bahwa Kang Edi itu perjalanan bukan hanya menyusuri jalanan biasa atau jalanan perkotaan, tapi sampai ke hutan-hutan ya Kang ya? Ya, banyak medan itu, hutan, ada perkampungan, ada jalan setapak, ada kolong jembatan, nyebrang sungai juga. Betul. Nah, yuk lanjut Kang. Nah, di tempat itu juga kan yang tadi ada yang nemenin tidur kan saya disesatkan dulu. Bukan disesatkan, nggak tahu kebetulan, nggak tahu apalah. Itu saya kembali berputar itu ke tempat awal di jembatan merah. Itu berapa kali Kang? 2 kali. 2 kali. Berarti malam sekali, siang sekali ya? Siang sekali.
kok kembali lagi ke awal. Apa mungkin itu harus siang? Hah? Lewatin jembatan merahnya? Ya kemungkinan harus siang. Kalau malam, ya secara logisnya juga memang itu tempat mukiman, takutnya kita disangka apa. Betul. Cuman saya juga berpamitan di situ, ada yang jaga, ada yang ronda kan, itu biasa-biasa aja. Cuman kok bisa gitu ya? Apa sih malamnya lewat jalur kuburan gitu. Cuma nggak ada yang aneh-aneh lagi selain yang nemenin tidur kayak orang yang sudah meninggal itu tadi. Oke, itu setelah kejadian itu apa sebelum kejadian itu yang menemukan tidur tuh? Maksudnya lewat kuburan itu? Sebelum. Oke, berarti mungkin bisa saja dikatakan ada yang mengikuti ya, gitu kan? Ya sempat sih ada pedagang di situ yang menyaranin saya untuk mampir dulu ke situ. Cuman kan beda. Betul. Yang dimaksud si pedagang itu makam siapa, yang saya lalui makam siapa. Oke. Makanya saya gak mampir. Kalau sesuai yang bicarakan sama ayah pedagang itu, ya mungkin saya mampir. Karena ya jauh juga, lumayan jaraknya gitu. Jadi ya agak males juga saya ke situ. Bukan tujuan ya? Iya, malam-malam lagi. Mana bukan tujuan, saya cuma lewat aja. Cuman udahlah, saya permisi. Mohon maaf bila mana ada yang terganggu, gitu, baik yang wujud maupun yang tidak berwujud, gitu. Yang goib. Oke. Lanjutkan perjalanan lancar, aman, gitu, gak ada kejadian apapun di tempat itu. Namun sehabis melewati itu kan, tadi belum diceritain, kaki saya udah berdarah walaupun tidak ada luka. Tidak ada luka di kaki pas dibersihkan sama medis, itu keluar darah. Itu keanehannya. Cuman itu agak terlalu panjang, saya gak biasa, gak kerasa sakit juga. Nah itu sudah lewat. Nah di hutan, udahlah langsung masuk ke hutan kan. Hutan itu selama 1 hari 1 malam. Iya. Bahkan lebih sedikit setengah malam ya. Hampir 2 malam. Yang jelasnya lah 1 hari 1 malam di Jembatan Merah, 1 hari 1 malam di hutan. Iya. Pas di hutan itu memang itu kejadiannya bikin saya greget gitu. Wah, udah di hutan lagi, kemalaman lagi, hujan gerimis, nggak ada ojek lagi. Nggak ada ojek, apalagi ojek, orang juga nggak ada, memang nggak ada jalur di situ. Terus baterai HP yang bisa lihat GPS habis. Ya mau tidak mau udahlah pasrah aja saja. Mau nyampe ataupun tidak ya gimana nanti, dan akhirnya nyampe juga sore udah mau malam sih lewat Isya sampai ke perbatasan. Memang sih ada orang yang lalu lalang di kebun sawit itu setelah mau nyampe itu ekspresinya biasa, kayak mereka itu kayak gak melihat saya. Oke. Apakah Anda masuk ke satu dunia yang belum di situ saya sadar. Cuman kalau mengalami hampir setengah sadar itu di Keramat, itu udah nyampe Banten. Oke. Kan tadi kan kita sempat briefing dulu ya. Itu ada kejadian di Batu Tulis. Ada satu orang yang berpernyataan ke Akang itu apa sih, saya lupa lagi. Tempat paling angker. Ya, dan kalau misalnya energi kita bakal terserap. Ya. Nah itu gimana ceritanya kan? Ya katanya kalau orang yang punya kelebihan ini, terus kemampuan ini, kemampuan itu, kalau lewat sini udah hilang gitu. Udah serap ke tempat itu katanya.
Tapi kalau saya lewat ya biasa aja. Cuma Dan- saya datangi langsung tempatnya gitu. Dan kebetulan itu tempatnya sedang direnovasi. Jadi saya nggak bisa masuk lama, cuma lihat aja gitu. Tiba-tiba itu orang juga aneh gitu. Ngelihat saya tuh kayak ketakutan. Langsung ditutup gerbangnya itu. Gak ada basa-basi. Ya. Oh mungkin nggak boleh. Udah, saya juga gak mau ganggu. Semoga lancar aja pekerjaannya gitu. Ya lanjut aja. Dan mungkin dari niat juga ya berpikir. Kalau mungkin niatnya karena niat Akang bagus, gitu. Akhirnya jadi biasa-biasa, jadi biasa aja gitu kan. Ya mungkin ya begitu. Oke, lanjut Kang. Nah, masih jalur kota daerah Bogor itu kan, di samping perjalanan menuju ke tempat, masih di kota ini, cuman ada sedikit sepinya. Ada orang datang, gak tahu itu kayak orang lagi gangguan jiwa ataupun kenapa. Ya. Ya tiba-tiba kayak orang marah-marah tapi gak bersuara. Kayak mau mukul saya gitu. Kebetulan di depan ada warung pemuda itu yang dagang. Nanyain di saya itu kenapa itu orang nyerenteng wae. Gak tahu saya juga. Cuman banyak mobil yang lewat, berhenti juga di situ. Mau dipukul dia. Ini kenapa sih orang? Saya gini, tiba-tiba saya inisiatif ya. Hati saya berkata harus begitu, ya udah saya laksanakan. Kopi hitam 1. Udah pesan kopi hitam, saya bayar. Saya mau di sini dulu, berhenti. Udah kabur orang itu. Aneh itu orang kayak kesurupan. Kayak marah gitu, kayak memukul saya, mau habisi saya, sama yang lagi bawa mobil mau disikat sama dia. Orang dari warung itu, pedagang itu nanya, itu kenapa orang seserenteng? Gak tahu. Nyerenteng. Nah, Menurut ya lanjut. Udah saya lanjutkan perjalanan, itu malam-malam hujan lagi kan. Hujan, gerimis lah. Ya kalau gerimis saya agak berhenti lanjut perjalanan. Gak masalah. Sehabis dari itu, udahlah. Saya istirahat. Ini kan sebelum nyampe Banten, tadi udah nyampe Banten, kita lanjut saja yang sudah nyampe Banten. Nah, di situ disambut sama pemuda di sana, sama masyarakat juga. Saya istirahat. Nah, di situ kejadian setengah sadar pas waktu saya tawasul sama mereka. Oke. Pimpin lah sama bos saya itu. Santri sih, tapi dia udah lumayan karirnya gitu. Setengah sadarnya, kenapa? Duduk. Orang lain lagi berzikir lah, baca ya bersolawat apapun ya itu tawasul. Saya udah di situ kan karena capek, sempat sadar, tapi posisi ya setengah sadar lah. Yang saya lihat itu gak ada siapa-siapa. Oke. Padahal banyak orang ya? Iya banyak orang. Semua itu yang saya lihat adalah gerbang sama bebatuan. Cuman gelap. Kayak gini lah penampakannya itu. Cuman di depan tuh batu, di pinggir, di samping, di atas, kayak di dalam gua. Ya. Nah, begitu saya masuk, saya lihat ke depannya itu ruangan luas. Gak ada ujungnya. Nah, cuman lama kelamaan tawasulan selesai, udah saya di situ sadar. Saya di mana ini? Ini di makam keramat. Oh, gitu. Udah kita makan dulu ke warung. Oke, sih. Istirahat ya udahlah di situ kan bersenda gurau sambil istirahat. Yang tadinya mau istirahat malah bergadang juga kan. Itu cerita-cerita mereka juga ada yang curhat. Itu ada aktivis konten lah itu ceritanya. Memang benar ucapan yang tadi itu tempat paling angker itu 2 tempat itu. Memang betul gitu. Dan saya juga gak ada bermaksud apa-apa kalau misalkan ya itu tempat disakralkan, ya saya tidak mau mengganggu dan saya juga jangan diganggu juga gitu. Alhamdulillah begitu selesai melaksanakan perjalanan itu si teror yang
kejadian sebelum berangkat pocong merah itu gak ada lagi sampai sekarang. Pocong merah. Memang kalau di rumah gudang misteri sepertinya belum ada, Kang. Belum ada. Nah, hanya Akang aja yang kalau kuntilanak merah ada. Hmm. Bahkan saya sempat dengar ada kuntilanak biru juga yang di studio yang dulu kita itu. Ya. Belum sih. Ini pocong merah ini jadi sebuah fenomena baru nih di rumah gudang misteri gitu kan. Ya. Apakah dia Power Ranger merah? Ya, nggak tahu lah. Memang lebih ngeri sih daripada yang pocong pada umumnya. Gitu. Iya, mungkin bisa sama level dengan level si kuntilanak merah juga mungkin, gitu kan? Soalnya setelah ada penampakan itu ya ada peristiwa, ada tragedi. Ya, yang itu ya. Jadi, alhamdulillah ya gitu masih selamat. Oke. Kalau ini kan kita di gudang misteri kan ada explore juga sekarang. Di sebenarnya satu tempat, tapi dengan 2 episode yang berbeda. Dan di sini tempatnya di studio. Ini kan posisi pusat kota. Kalau di sini sih sebenarnya agak aman. Amannya hanya tidak terlalu rese. Paling hanya kuntilanak putih. Terus ada wanita juga yang katanya korban kecelakaan juga. Sama anak budak hidung lah bahasa Sunda nama. Itu di awal, di scene awal pas opening itu ada yang lempar batu. Kalau akan nonton itu dia ngelempar batu dan kedengaran banget gitu. Sama ini ya kamera. Yang paling ngerinya itu yang membuat kita mundur 2 kali itu si mata seribu. Apa tuh mata seribu? Semacam katanya sih Bagaspati. Yang terus tapi itu juga dari gedung, bukan dari gedung ini. Dari gedung belakangnya. Dan memang kita ada rencana buat ke situ juga. Bukan berniat menantang tapi bersilaturahmi. Itu katanya yang menjaga di sana si mata seribu itu ngegorolong gitu kan. Di bawah. Dan memang waktu itu kita disuruh mundur. Nah, Kang, barangkali ada yang mau sampaikan ke teman-teman. Ya mungkin dari kejadian yang saya ceritakan tadi, intinya kita mau kemanapun melakukan perjalanan atau pemberangkatan, tetap kita harus mawas diri lah. Ya. Waspada, yang kita utamakan itu adalah keselamatan. Betul. Keselamatan untuk diri sendiri, keselamatan untuk semua. Termasuk untuk keselamatan keluarga, utamanya. Ya begitulah teman-teman. Karena di sebuah perjalanan dimanapun itu ya kita harus amit-amit dulu. Harus menghargai adat istiadat setempat. Gitu kan. Kalau ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ kita menjunjung, langit dijunjung. Itu kan itu. Oke, terima kasih Kang Edi sudah mau datang lagi di 3 kali ya kalau tidak salah dengan ini. Dan for your information, Kang Edi ini salah satu tim dari Rumah Gudang Misteri juga. Terima kasih yang sudah menonton. Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.